Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu semua? Sehat? Sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Supaya lebih semangat yuk kita tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke. Ya, sebelumnya coba saya mau menanyakan dulu nih. Apa sih yang sudah kita pelajari di materi yang kemarin? Coba dijawab, Pak. Materi kemarin itu bagaimana cara kita memahami anak dalam cara belajar di kehidupan sehari-hari. Oke. Oke, betul sekali ya. Tepuk tangan semuanya buat Pak Nanang. Oke, betul sekali ya. Jadi kita telah mempelajari tentang bagaimana cara memahami anak usia dini belajar. Sekarang kita melihat sini ya Bapak Ibu semua di flip chart yang ini. Apa sih sebenarnya manfaat bermain bagi anak? Nah, fisik. Ketika mereka bermain, mereka akan terasah kemampuan fisiknya. Ya. Kemudian anak itu karena banyak aktivitas jadi sehat badannya. Gitu. Kemudian dari segi emosi. Nah, dari segi emosi, anak usia dini yang bermain itu akan merasa bahagia. Bapak Ibu punya anak usia dini nggak? Pak Nana punya? Punya. Anaknya usia berapa? Usia 5 tahun. 5 tahun ya. Bapak bisa tidak melihat ketika anak itu bermain, apa sih yang dirasakan anak itu? Anak itu merasa lebih senang karena punya teman dan sehat. Oke, betul ya. Setuju ya Bapak Ibu semua? Setuju. Oke. Nah, itu tadi ya, merasa bahagia. Kemudian anak itu belajar untuk mengekspresikan perasaannya. Gitu, dari mereka bermain dia akan belajar, dia melihat temannya ketika marah, melihat temannya ketika sedih, senang, anak itu akan mengerti, memahami. Jadi dia ketika melihat orang lain begitu, dia akan bisa berinteraksi atau langsung merespon gitu ya, apa yang harus dilakukan ketika ada orang yang marah atau sedih. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kedekatan hubungan anak dengan teman bermainnya. Kalau anak itu tidak bermain, kemungkinan dia tidak akan memiliki teman, dan itu sangat mempengaruhi karakter dan kepribadiannya nantinya. Gitu. Jadi Bapak Ibu tidak boleh melarang anak-anaknya bermain. Berikanlah waktu untuk anak-anak bermain. Oke, gitu ya. Kemudian yang ketiga, manfaat bermain bagi anak dari segi cara berpikirnya. Ketika anak itu bermain, maka anak memiliki pengetahuan baru. Gitu ya, dengan bermain itu mereka bisa bereksperimen, mengeksplor apapun yang ada di sekitarnya untuk dia coba, untuk dia cari tahu, oh seperti ini toh. Misalnya anak kecil, anak perempuan ya, sukanya bermain masak-masakan, mereka akan mencoba tuh memasak dengan mainan-mainan yang kecil, kompor-kompor kecil, macam-macam. Yang kedua adalah anak dapat belajar menyelesaikan permasalahannya. Nah, ketika anak bermain, dia itu ada di dunianya sendiri. Jadi, ketika anak itu ada masalah dengan temannya, dia akan berusaha sendiri untuk menyelesaikan permasalahannya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, belajar membuat keputusan. Ketika anak bermain, dia itu akan belajar mengambil keputusan. Apakah dia itu akan mengikuti ajakan temannya? Apakah dia itu setuju dengan pendapat temannya? Nah, dia akan belajar dari situ. Terus yang terakhir yaitu anak dapat mengembangkan kreativitasnya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, masak-masakan mungkin dia akan mencari daun-daun yang ada di sekitar, kemudian dipotong-potong atau main ulek-ulekan, seperti itu ya. Jadinya semua yang dialami oleh kita sebagai orang tua sehari-harinya gitu, dia akan mempraktekannya dengan bermain itu tadi. Ngerti ya? Oke, kemudian yang keempat yaitu manfaat bermain bagi anak dalam hal sosial. Nah, dalam hal sosial, bermain itu akan memberikan kesempatan anak untuk mencoba hal baru agar anak mampu menyesuaikan diri dalam masyarakat. Jadi, ketika mereka bermain, maka sosial bermasyarakatnya pun semakin luas. Dia akan mencari teman-temannya lebih jauh. Mereka akan memiliki teman semakin banyak, semakin luas. Gitu. Dari segi sosial, anak itu harus diingatkan untuk bersosialisasi. Kita tahu zaman sekarang itu memang tidak lepas dari HP gitu ya. Tetapi kita harus mengawasi, kita jangan lengah, jangan berputus asa supaya anak-anak kita bisa hidup bersama
bersosial, bermasyarakat sewajarnya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, manfaat bermain bagi anak dalam segi bahasa adalah mengembangkan kemampuan berbahasa dan berkomunikasi. Gitu ya. Jadi anak itu akan terpancing gitu ya. Kalau mereka itu bermain, mereka akan terpancing berpikir, oh ini tuh namanya sepeda, oh ini tuh namanya boneka misalnya. Oh kalau sepeda itu berarti aku harus bisa menggunakan sepeda ini. Gimana caranya? Lalu dia akan berkomunikasi dengan orang tuanya, dengan ayah atau ibunya untuk mengajarkan gimana sih Bu untuk bisa bermain sepeda. Ajarkan Bu bermain sepeda. Nah itu adalah awal dari komunikasi yang baik dari antara orang tua dan anak gitu ya. Jadi anak itu bisa mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan kemampuan berbahasanya, berkomunikasi dengan orang tuanya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian sudah paham belum ya kira-kira tentang modul 1 ini, pengasuhan dan pendidikan anak, manfaat pendidikan anak usia dini, memahami anak usia dini belajar. Kira-kira sudah paham belum ya? Sudah. Oke, bagus. Kalau gitu kira-kira kalau misalnya saya kasih PR bisa nggak ya dikerjakan di rumah? Bisa. Oke. Sekarang Bapak Ibu semua bawa buku pintar tidak? Bawa. Oke, bagus. Nah, di buku pintar itu Bapak Ibu jenengan bisa membuka halaman materi sesi 3 ya. Halaman berapa tuh Pak? Halaman 41. Oke, halaman 41. Di situ dijabarkan banyak sekali cara-cara, kemudian manfaatnya seperti apa dalam mengasuh anak usia dini, mengajar anak belajar, memahami anak belajar usia dini. Nah, di situ monggo dipraktekkan di rumah. Gitu ya? Ya. Bisa ya? Ya. Oke, dipraktekkan di rumah. Kemudian besok ketika pertemuan kelompok selanjutnya, saya akan menanyakan bagaimana tindakan yang dilakukan panjenengan ketika berusaha memahami anak usia dini belajar. Gitu ya? Oke, sanggup ya? Bu. Kemudian sekarang saya ada yang mau bertanya tidak nih di sini sebelum saya melanjutkan? Karena ini sudah sesi yang terakhir ya, sudah sesi 3 yang langkah 6 yang terakhir. Jadi apa kira-kira yang menjadi kendala panjenengan semua ketika menghadapi anak usia dini? Mungkin bisa sharing? Oke, monggo Pak. Bagaimana cara menghadapi anak yang bandel dan nggak nurut? Oke, bagaimana caranya menghadapi anak yang bandel dan nggak nurut? Usia anaknya tadi berapa? 5 tahun. 5 tahun, oke. Ya, Bapak Ibu, rata-rata memang anak usia 5 tahun itu anak-anak yang banyak penasaran, banyak ingin tahu. Kalau di dalam bahasa psikologi bilangnya golden age gitu ya. Anak usianya 5 tahun dan itu usia-usia terakhir anak masa transisi anak bandel. Panjenengan itu harus percaya bahwa panjenengan itu pasti bisa mengendalikan anak-anak, bisa memahami anak-anak jenengan. Gitu. Jangan pernah menyerah. Karena apa? Karena Allah menitipkan panjenengan anak-anak, berarti Allah tuh percaya kalau panjenengan tuh pasti bisa mendidik anak tersebut. Nomor 1 itu dulu Pak. Ya, jadi harus meyakini dalam hati gitu. Jangan pernah menyerah, jangan putus asa, dan jangan menyalahkan anak ketika anak melakukan kesalahan. Karena memang saatnya anak-anak itu seperti itu gitu. Mereka tidak tahu mana yang salah mana yang benar. Dan tugas orang tua adalah memberitahu gitu ya. Ini tidak baik nak, ini baik. Jadi memberitahu mana yang baik dan mana yang buruk. Panjenengan tahu gak sih sebenarnya apa sih yang dibutuhkan seorang anak itu dari orang tuanya? Ada yang tahu coba? Bapak apa kira-kira? Kasih sayang. Ya, betul sekali. Itu yang utama. Kasih sayang. Mungkin kalau anak jenengan itu bandel, nakal gitu, tapi tidak ada anak yang nakal, adanya anak kreatif. Mungkin kalau bandel itu bisa jadi anak panjenengan itu butuh perhatian. Jadi jenengan harus memberikan perhatian untuk anaknya yang lebih gitu, memahami oh anak itu pengennya ini, anak ini pengen ini. Seperti itu ya? Oke. Karena waktunya sudah habis, sudah sore ya Bapak Ibu semua, mungkin untuk modul 1 pengasuhan dan pendidikan anak sesi 3 saya akhiri dulu di sini. Tapi sebelum kita akhiri, kita harus melakukan tepuk salut dulu untuk kita semua. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semua atas perhatiannya, atas kehadirannya di sini. Bisa bermanfaat. Kita akan bertemu lagi di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.